Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan walafiat. Baiklah, anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini nama Ibu Rizka Purnamasari yang akan mengajar kalian mata pelajaran fikih kelas 8. Untuk memulai pelajaran kita, mari kita lapaskan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hamba harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja karena Allah sudah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada hambanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasa berterima kasih kepada orang-orang yang memberikan sesuatu kepada kita, walaupun pemberiannya sangat kecil, apakah itu berupa materi atau juga merupakan perbuatan yang membantu kita dalam melakukan sesuatu. Karena banyaknya nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita, hambanya, maka sepantasnya lah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara berterima kasihnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan sujud syukur. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala ada menjelaskan tentang perintah untuk mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala ada menjelaskan pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat yang sudah diberikannya kepada kita, dan janganlah ada di antara kita yang tergolong kepada orang-orang yang kufur nikmat. Dalam hadis juga ada dijelaskan, An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yassarahu aw busyira bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yassarahu aw busyira bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Yang artinya, dari Abi Bakrah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah beliau tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya juga melaksanakan sujud syukur sebagai bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW juga harus mencontoh beliau, yaitu kalau kita mendapatkan sesuatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga melaksanakan sujud syukur. Jadi, umat Islam diwajibkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dalam kondisi apapun. Sebab apapun yang diberikan Allah kepada kita saat ini, maka itulah yang terbaik untuk kita. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan.
Hukum mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajib dengan cara menggunakan nikmat yang sudah diberikan Allah tadi ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hukum melaksanakan sujud syukur adalah sunnah. Kapan kita harus melaksanakan sujud syukur? Tentu saja jika ada salah satu sebab-sebab berikut ini, yaitu 1. Karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, seorang pelajar yang duduk di kelas 7 ketika pembagian rapot di semester genap, dia dinyatakan naik ke kelas 8 dan alhamdulillah dia mendapat peringkat yang baik, misalkan peringkat 3. Tentu saja ini adalah merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukurinya. Sebagai salah satu tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia disunnahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Yang kedua, mendapatkan berita yang menyenangkan. Sebagai contoh, sebagian dari teman-teman Ananda berangkat ke Medan untuk melaksanakan olimpiade tingkat provinsi. Dan alhamdulillah pada saat pengumuman, teman-teman Ananda itu ada yang mendapat prestasi yang baik. Dan berita ini disampaikan kepada kita warga pesantren Darul Mursyid. Tentu saja itu adalah berita yang menyenangkan bagi kita. Dan pada saat seperti itu, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan sujud syukur. Yang ketiga, apabila terhindar dari bahaya atau musibah yang akan menimpanya. Sebagai contoh, di satu kampung terjadi banjir. Ada rumah yang hancur, ada yang sakit, dan ada yang meninggal dunia akibat banjir tersebut. Namun ada sebagian orang warga kampung tadi yang tidak terkena bahaya banjir, sehingga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mereka terhindar dari musibah banjir tadi. Pada keadaan seperti itu, mereka juga disunnahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Adapun syarat sah daripada sujud syukur adalah 1. Tidak mempunyai hadas besar maupun kecil. Selanjutnya 2. Suci dari najis badan, pakaian, dan tempat. 3. Menutup aurat. Dan 4. Menghadap kiblat. Adapun bacaan doa sujud syukur, mari kita lihat bersama-sama. Itu sudah Ibu terakan di gambar dan silakan kalian tulis lalu hafalkan. Dan di situ juga ada sujud gambar dari awal sampai selesai. Oke Ananda sekalian, setelah penjelasan singkat tentang pengertian sujud syukur, dalil sujud syukur, dan sebab-sebab melaksanakan sujud syukur ini, mudah-mudahan kita semua termotivasi untuk melaksanakan sujud syukur pada saat kita memang disunnahkan untuk melaksanakannya. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga pelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.